Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Netizen yang budiman, kembali lagi di sini di YouTube channel David Karindra dalam Sharing Public Speaking. Ya, dan di bulan baik, hari baik, di tahun yang baik ini, tentu saja David Karindra beserta seluruh tim kreatif dari YouTube channel David Karindra ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, semoga kita kembali ke Fitri dan semuanya kembali lebih baik, kita menjadi manusia yang lebih baik lagi, seperti itu ya. Ya, dan di sharing public speaking kali ini, di spesial Lebaran, David akan memberikan atau kita sharing-sharing sama teman-teman tentang masih seputar public speaking. Tapi di sini karena Lebaran biasanya identik dengan penampilan yang baru, identik dengan penampilan yang menarik seperti itu ya. Ada yang pakai baju koko, ada yang pakai baju muslim, kaftan dan segala macamnya. Maka dari itu, David ingin mengangkat kali ini seberapa jauh penampilan itu menentukan dalam public speaking. Jadi dalam hal ini temanya adalah penampilan menentukan kesan dalam public speaking. Nah, terus kenapa sih alasannya penampilan itu dapat menentukan kesan saat teman-teman melakukan aktivitas public speaking? Ya, menurut David, kenapa? Salah satunya adalah karena kesan pertama itu adalah kesan yang paling penting dan kesan yang tidak bisa dilupakan ya. Kesan pertama adalah kesan yang tidak bisa dilupakan. Kesan pertama adalah kesan yang paling penting. Jadi dalam hal ini apabila teman-teman memberikan kesan pertama, apalagi ini teman-teman ya pada waktu public speaking, pada waktu teman-teman presenting, membawakan acara di satu acara untuk satu company atau instansi yang baru pertama kali teman-teman menjadi presenter di situ, tentu saja harus menampilkan penampilan yang baik. Karena kesan pertama itu adalah kesan yang paling penting dan tidak akan bisa dirubah selamanya, gitu ya. Seperti itu. Ya, alasan kesan pertama adalah segalanya dan tidak bisa diulang. Seperti halnya kalau David akan memberikan contoh sama teman-teman nih. Kalau misalkan teman-teman milih buku, milih barang, membeli barang sesuatu apapun itu pasti yang dilihat adalah dari penampilannya dulu nih gitu ya. Jadi mungkin apakah penampilannya bagus, apakah penampilannya bersih, apakah warnanya mencolok, warnanya menarik. Habis itu teman-teman pasti akan beli, akan pegang dulu ya, baru habis itu akan dibeli barang tersebut, entah itu buku, barang, mainan, baju atau apapun itu. Jadi nggak mungkin teman-teman itu akan langsung milih aja plak 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 plak, dipilih langsung beli aja, itu jelas nggak mungkin. Jadi apapun itu dilihat dari penampilannya, dilihat dari kulit luarnya bagus, menarik apa tidak, baru teman-teman akan ambil, baru akhirnya memutuskan untuk membeli, ya kan? Ya, jadi dalam hal ini untuk saat teman-teman melakukan aktivitas dari public speaker atau menjadi presenter, don't judge the book by its cover itu tidak berlaku sama sekali menurut David ya, karena semuanya akan ditentukan dari kesan pertama, ditentukan dari penampilan, sejauh mana teman-teman bisa menampilkan penampilan yang baik, itu pasti akan mewujudkan image positif atau kesan yang baik di mata audiens atau di mata klien. Jadi di sini don't judge the book by its cover tidak berlaku karena penampilan adalah segalanya. Ya. Dan di sini David ingin berpesan nih sama teman-teman pada waktu teman-teman menjadi atau membawakan acara dalam satu kesempatan, bahwa ini adalah kesempatan pertama teman-teman saat menjadi presenter di satu company atau instansi baru pertama kali ini teman-teman bekerja sama dengan klien atau instansi tersebut. Ingatlah bahwa 10 menit pertama akan menentukan kesan klien atau kesan dari audiens tentang teman-teman. Jadi 10 menit pertama diusahakan teman-teman harus berattitude yang baik, berpenampilan yang baik, karena itu tidak bisa diulang selamanya. Nggak mungkin setelah makan siang terus teman-teman akan melakukan kesan berikutnya. Itu bukan kesan pertama teman-teman, itu kesan yang berikutnya. Jadi kesan pertama saat teman-teman melakukan atau membawakan acara dalam satu instansi atau company itu tidak akan bisa terulang. Jadi 10 menit pertama menentukan segalanya. Ya, karena dalam hal ini
sehebat apapun, secanggih apapun skill komunikasi teman-teman, itu tidak akan berjalan dengan sempurna, tidak akan berjalan dengan baik saat penampilan teman-teman itu tidak bagus, atau saat penampilan teman-teman di mata publik, di mata audiens itu hancur. Jadi tetap di sini penampilan di sini adalah penting untuk mendukung skill komunikasi dari teman-teman sendiri. Nah, terus caranya gimana sih David untuk kita bisa berpenampilan yang baik, menentukan kesan yang baik saat kita menjadi presenter atau melakukan suatu aktivitas public speaking? Nah, di sini David akan membagikan tipsnya kepada teman-teman. Yang pertama adalah memakai pakaian sesuai dengan occasion-nya. Contoh nih, apabila teman-teman sedang membawakan satu acara, ini contoh aja nih, kayak misalkan David nih, kalau misalkan David pernah nih membawakan acara di PT Telkom, nggak mungkin pakaian David akan memakai atribut kuning, itu Indosat teman-teman. Jadi kalau misalkan David juga membawakan satu acara menjadi presenter di Bank BNI misalkan, nggak mungkin David akan menggunakan pakaian biru, itu Bank Mandiri, ya kan? Jadi tentukan pakaian teman-teman saat kalian atau saat teman-teman akan berpenampilan membawakan satu acara dalam satu instansi atau company, sesuaikan dengan tema, sesuaikan dengan company tersebut seperti apa. Jadi dalam hal ini penampilan yang senada dengan company itu juga penting agar kita merasa menyatu, kita merasa bisa mewakili dari company tersebut saat kita membawakan acara di company atau instansi tersebut. Jadi kalau misalkan di situ acaranya adalah acara resmi, silakan menggunakan acara resmi, silakan menggunakan batik, boleh. Tapi kalau misalkan kita sedang membawakan acara di gathering di pantai, nggak mungkin juga teman-teman akan pakai batik kan, gitu. Jadi sesuaikan pakaian dengan occasion-nya, sesuaikan pakaian dengan situasi, dengan company atau instansi yang sedang teman-teman bawakan pada saat itu. Terus berikutnya, tips yang berikutnya menurut David agar teman-teman dapat berpenampilan yang baik saat melakukan public speaking atau menjadi presenter adalah harus tampil wangi teman-teman. Ya, itu adalah satu hal yang kayaknya biasa aja tapi menentukan, karena tentu saja orang akan ilfeel ya, atau publik akan ilfeel kalau misalkan teman-teman di sini sedang berhubungan dengan klien, berhubungan dengan panitia, berhubungan dengan publik di sini. Apalagi kan teman-teman mungkin akan membawakan acara tidak hanya di podium kan, mungkin akan jalan-jalan, mungkin akan mengelilingi di sekitar arena atau di acara tersebut. Diusahakan tampil wangi. Karena orang akan ilfeel, seganteng dan secantik apapun teman-teman akan ilfeel orang kalau bau gitu tentang badan kita. Jadi orang juga nggak akan interest kalau ngelihat kita bau. Jadi sekali lagi, tampil wangi adalah salah satu cara untuk menjadi atau berpenampilan yang oke saat teman-teman membawakan acara. Ya, setelah tadi yang pertama sesuaikan pakaian dengan occasion, terus juga tampil wangi. Yang terakhir di sini tips dari David untuk menunjang penampilan teman-teman saat membawakan acara atau menjadi presenter adalah tambahkan senyum teman-teman, ya kan? Tambahkan senyum, keep charming, keep smile saat teman-teman membawakan acara di satu instansi atau satu company. Karena di sini memenangkan hati atau winning the heart and mind dari klien, dari publik itu sangat penting. Jadi terkesan bahwa kita, wah ternyata orangnya ramah ya, ternyata Mas David yang kita lihat di TV biasanya seperti itu, ternyata saat membawakan acara, oh ternyata dia orangnya menyenangkan, orangnya ramah gitu. Jadi kesannya adalah kita benar-benar kesannya hangat, kesannya dekat, kesannya kita juga humble gitu ya. Jadi jangan lupa selain juga berpenampilan baik, wangi, tapi juga tambahkan senyum teman-teman, supaya kesan teman-teman di mata publik, kesan teman-teman di mata klien menjadi orang yang wah ini menyenangkan, asik, enak, seperti itu. Karena memenangkan hati, winning the heart and mind dari klien dan juga publik itu sangat penting, hingga akhirnya teman-teman akan di-hire kembali di kesempatan berikutnya untuk membawakan acara atau mewakili company atau instansi tersebut. Nah, itulah tadi tips dari David dan juga alasan kenapa sih kita harus bisa berpenampilan yang baik dan kenapa sih penampilan menentukan kesan
saat teman-teman menjadi public speaker, saat melakukan aktivitas public speaking, atau menjadi presenter. Karena unforgettable moment itu akan dapat terwujud saat kedua belah pihak antara skill komunikasi dan juga penampilan yang baik dapat menyatu dan dapat menjadikan kesan positif di mata klien dan juga publik. Jadi dalam hal ini, skill komunikasi harus ditunjang pula dengan penampilan yang baik agar menjadi satu kesatuan yang sempurna dan menjadi satu kesatuan di mana teman-teman akan menjadi public speaker yang baik, menjadi presenter yang baik, dan tentu saja selalu bisa digunakan atau dipakai lagi gitu ya, atau bekerja sama kembali dengan company atau instansi tersebut. Oke, seperti itulah tadi pesan dari David, informasi dari David, sharing dari David terkait dengan seberapa jauh kesan pertama dari penampilan untuk menunjang teman-teman menjadi public speaker, atau pentingnya penampilan menentukan kesan saat teman-teman menjadi presenter atau public speaker. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe tentu saja di YouTube channel David Karindra. Cukup sekian, terima kasih. Dan tak lupa David Karindra beserta seluruh tim kreatif dari YouTube channel David Karindra mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih, sampai jumpa.